Sebelum saya mulai presentasi, saya coba perkenalkan diri. Bisa dilihat di layar kalian. Saya sudah cukup tua, lahir di tahun 1975. Bisa Anda perhatikan tanggal lahir saya ini unik, punya kesamaan dengan mungkin jadi artis idola kalian, yaitu Iwan Fals. Ilmu kependidikan saya didapat dari S1 IKIP Jakarta. Saya lulus tahun 1998. Ya, cukup jauh dibandingkan umur kalian. Di SMK Negeri 59 Jakarta, saya bertugas sebagai guru bahasa Indonesia. Pengalaman mengajar dimulai pada tahun 1999. Saya bertugas di MAN 10 kelas jauh Cengkareng sampai dengan tahun 2002. Dilanjutkan, saya menjadi PNS dan ditugaskan di SMK Negeri 58 Jakarta, yaitu SMK yang terletak di Jakarta Timur. Mungkin Anda tahu Taman Mini Indonesia Indah, posisinya tidak jauh dari situ. Itu saya lakukan sampai dengan tahun 2008. Kemudian saya mutasi ke SMK Negeri 59 sampai sekarang. Nah, selain mengajar bahasa Indonesia, saya juga mendapat tugas tambahan. Yang pertama, pada tahun 2010, saya mendapat tugas membantu kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Kemudian di tahun 2016 sampai dengan 2020 ini, saya diperbantukan sebagai wakil bidang kesiswaan. Di tahun baru ini, saya dimutasikan menjadi wakil bidang humas. Ya, untuk wakil kesiswaan, tadi kalian sudah melihat sambutan Ketua Panitia MPLS, beliaulah Ibu Mega Yani Muhtar yang sekarang menjabat sebagai wakil bidang kesiswaan. Ya, itu sekitar biodata saya. Selanjutnya, sebelum saya ke tata tertib SMK Negeri 59 Jakarta, tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan visi misi SMK Negeri 59. Bagaimana caranya supaya visi misi itu berjalan dengan baik. Di sekolah harus ada yang namanya tata tertib dan tata krama. Sudah tahu dong pasti, tata artinya disusun, tertib teratur, jadi kita atur supaya proses pencapaian visi misi sekolah yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah bisa terjalankan dengan lancar. Oke, itu sedikit pembuka untuk materi mengenai tata tertib dan tata krama peserta didik SMK Negeri 59 Jakarta. Sebelum saya mulai ke materi, saya mau kasih pantun sedikit nih buat kalian. Coba kakak-kakak OSIS yang ada di depan saya nanti bisa kasih tepuk tangan ke saya. Oke. Ketemu Pak Maman lagi makan acar. Cakep. Empok Mumun lagi narik piring. Cakep. Ayo teman-teman, kita mulai belajar. Meskipun hanya lewat daring. Oke, terima kasih untuk tepuk tangannya. Ya, ini saya pantun belajar sama Bang Sapri. Kemudian yang menyangkut sistem pendidikan nasional ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya, karena kita di sekolah tidak terlepas dari yang namanya kegiatan nasional, di situ diatur tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.
Selanjutnya, mengenai pembinaan kesiswaan, itu juga ada aturannya, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan. Nanti akan ada di sini kegiatan OSIS atau organisasi intrasekolah. Nah, inilah patokannya. Kemudian landasan hukum tata tertib di sekolah yang terakhir adalah Instruksi Gubernur nomor 16 tahun 2015. Itu landasan hukumnya. Berikutnya, mengapa sih harus ada tata tertib di sekolah? Nah, ini dia maksud dan tujuannya, yaitu sebagai rambu-rambu bagi peserta didik dalam bersikap, bertindak, berperilaku dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah. Yang kedua, supaya suasana dan budaya sekolah kondusif, memungkinkan untuk belajar dan mengajar yang nyaman, efektif, dan efisien. Itu maksud dan tujuan. Selanjutnya, dalam ketertiban ini ada nilai-nilai dasar yang harus dipahami, yaitu yang pertama ada nilai ketakwaan. Karena tadi dasar negara kita adalah Pancasila, kemudian sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka nilai dasar pertama dalam pembinaan kesiswaan yang harus didahulukan adalah ketakwaan. Nanti akan kami pantau kegiatan ketakwaan ini melalui kegiatan ibadah rutin yang di sekolah dilaksanakan. Nanti akan ada presentasi berikutnya. Kemudian sopan santun pergaulan. Tentunya di sekolah ini kita bertemu dengan banyak orang, ada kakak kelas, ada bapak dan ibu guru, ada pegawai di tata usaha dan sebagainya. Kita harus memberlakukan kesopanan dalam pergaulan di sekolah. Berikutnya, kedisiplinan. Disiplin harus benar-benar diterapkan. Disiplin datang ke sekolah, disiplin masuk kelas, dan sebagainya. Termasuk nanti disiplin mengumpulkan tugas. Berikutnya, nilai keamanan. Selanjutnya, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, dan kesehatan. Ini sudah di-cover dalam visi misi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Itu nilai dasar. Selanjutnya, ini menyangkut yang tadi ini, ketakwaan. Setiap peserta didik harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, sopan santun, berpengetahuan, berketerampilan, sehat jasmani dan rohani, serta berbudaya lingkungan. Tadi Kepala Sekolah sudah menyampaikan visi yang terakhir, yaitu menciptakan sekolah yang bersinar terang. Tadi sudah dijelaskan, bersih, bersinar terang, tadi bersinar bersih, dan sebagainya yang sudah disampaikan dalam visi misi. Kemudian setiap pesdik atau peserta didik harus berjiwa Pancasila dan memahami Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, dalam tata tertib, peserta didik juga harus bertanggung jawab atas terciptanya kejujuran. Pasti ini kejujuran. Dimanapun kita berada harus menerapkan kejujuran. Nah, ini tadi yang ada di dalam visi-visi terakhir: keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, keasrian, kekeluargaan, kerindangan, ketenangan, dan ketentraman. Selanjutnya, setiap peserta didik harus menciptakan ketahanan sekolah sebagai wawasan wiyata mandala. Nanti mengenai masalah wawasan wiyata mandala akan disampaikan oleh Wakil Bidang Sarana dan Prasarana. Selanjutnya nih, ada panca tertib. Panca artinya 5. Ada poin sorotan tata tertib, yaitu tertib waktu datang dan pulang. Kemudian
tertib mengikuti pelajaran. Yang ketiga, tertib berseragam sekolah. Selanjutnya, tertib bercakap dan bertingkah laku. Yang terakhir ada tertib dalam menggunakan fasilitas sekolah. Tentunya untuk yang pertama, tertib waktu datang dan pulang, ini akan berlaku nanti saat kita belajar tatap muka. Nah, yang kedua, ini meskipun kita online, ini harus diperhatikan. Tertib mengikuti pelajaran, meskipun lewat daring, itu kita harus tertib. Kapan memulai pelajaran, kapan mengakhiri pelajaran, kapan mengumpulkan tugas. Selanjutnya, tertib berseragam sekolah. Ini juga nanti jika sudah tatap muka. Untuk seragam sekolah saat PSBB ini nanti akan Ibu jelaskan selanjutnya. Berikutnya, tertib bercakap dan bertingkah laku. Ini menyangkut dengan siapa kita berbicara dan bertatap muka. Tentunya pasti beda. Ketika kita bercakap dengan Bapak Ibu guru atau kita bercakap dengan teman-teman kita, itu harus diperhatikan. Tertib dalam menggunakan fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah ini milik Pemda, jadi harus kita jaga, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan mentang-mentang fasilitas ada, kemudian kita main seenaknya. Jadi kita harus pastikan penggunaan fasilitas sekolah benar-benar mantap. Kita sudah sepakati, kita akan melakukan secara PJJ, pembelajaran jarak jauh, secara daring. Jadi belajar dari rumah. Kemudian mungkin nanti kita akan memberikan arahan kepada siswa untuk masuk ke Google Classroom. Kemudian yang offline bisa pakai WhatsApp, kemudian email, dan media lain sesuai arahan guru masing-masing. Itu untuk teknis pembelajaran. Berikutnya, pemakaian seragam. Jenis seragam sesuai hari penggunaan. Kalau dilakukan pembelajaran secara online, misal Google Meeting, jadi harus pakai seragam sesuai hari penggunaan. Lihat nanti di file PDF yang di-share oleh wali kelas mengenai tata tertib seragam. Berikutnya, kapan harus pakai seragam? Jika akan absen melalui aplikasi timestamp. Untuk aplikasi timestamp nanti tolong koordinasikan dengan wali kelas masing-masing. Selanjutnya, seragam harus dipakai pada saat pembelajaran dengan aplikasi meeting online. Itu untuk pemakaian seragam. Selanjutnya, bagaimana jika harus datang ke sekolah? Yang pertama, boleh pakai bebas tapi rapi. Misal, pakai kaos atau kemeja, itu harus berkerah. Jangan pakai kaos oblong. Berikutnya, pakai sepatu. Jangan pakai sendal jepit. Berikut, memakai masker sesuai dengan anjuran pemerintah. Selanjutnya, bersedia dicek suhu tubuh. Selanjutnya, di sekolah kami sudah disediakan tempat cuci tangan, maka sebelum bertemu dengan orang yang hendak dijumpai, cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian, tetap menjaga jarak aman sesuai dengan peraturan PSBB. Ini untuk tambahan, silakan nanti ada di file PDF atau file Words yang akan diberikan oleh wali kelas. Itu saja paparan tentang tata tertib yang harus kalian pahami selama menjadi siswa SMK Negeri 59 Jakarta. Segala yang ada di tata tertib ini sifatnya mengikat, akan berlaku selama kalian bersekolah di SMK Negeri 59 Jakarta. Sebelum saya tutup,
akan saya berikan lagi satu pantun buat kalian. Hari Senin lanjut hari Selasa. Pagi buta metik buah nangka. Mari kita banyak berdoa supaya bisa cepat bertemu muka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.